Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sulafi, NPM 1907 10 10 194, dan rekan saya Muhammad Sayyadi, NPM 1907 10 10 245. kami di sini akan menjelaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok atau organisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bagi negara pangan demokrasi seperti Indonesia, keberadaan partai politik merupakan hal yang lumrah. Asalnya, partai politik adalah salah satu atribut dari sistem demokrasi itu sendiri. Apabila menilik sejarah, di Indonesia sendiri sudah ada beberapa partai politik yang dibubarkan. Misalnya, Partai Sosialis Indonesia, Partai Rakyat Nasional, dan Partai Komunis Indonesia. Definisi partai politik secara yuridis dapat dilihat dalam Undang-Undang Partai Politik Parpol. Ketentuan pasal 1 angka 1 UU Parpol membatasi partai politik sebagai partai politik nasional. Sebaliknya, apabila tidak dalam PMK nomor 12 tahun 2008, partai politik yang dimaksud bukan hanya yang bersifat nasional, melainkan mencakup pula partai politik yang bersifat lokal sesuai peraturan perundang-undangan. Seperti partai politik lokal yang berada di wilayah provinsi dan jadi PMK nomor 12 2008 dapat dibedakan menjadi dua partai politik, yaitu partai politik parpol nasional, yaitu parpol yang keberadaannya mencakup seluruh wilayah NKRI, dan parpol lokal yang parpol yang keberadaannya satu wilayah provinsi NKRI. Dalam UU tersebut terdapat pembatasan terhadap keberadaan partai politik yang ditentukan dengan adanya larangan yang dalam pasal 40 UU Parpol. Larangan tersebut disertai pula dengan sanksi-sanksi administrasi dan sanksi pembubaran partai politik oleh MK, sebagaimana dimuat pasal 48 ayat 3 dan 7 UU Parpol. Pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi dilakukan apabila partai politik melanggar larangan partai politik sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, yaitu yang pertama, partai politik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan perundang-undangan. Yang kedua, kegiatan partai politik dalam mengancam keutuhan dan keselamatan NKRI. Dan yang terakhir, ketiga, partai politik menggunakan ajaran komunisme dan Marxisme-Leninisme. Pelanggaran partai politik terhadap larangan angka 1 dan 2 tidak langsung berakibat pada sanksi pembubaran partai politik bersangkutan oleh Mahkamah Konstitusi, melainkan apabila terbukti terlebih dahulu akan dikenakan sanksi administrasi pembubaran partai politik maksimal selama 1 tahun. Apabila selama partai politik tersebut dibekukan, apabila politik dibekukan, dikenakan apabila dibekukan bersangkutan melakukan lagi pelanggaran yang sama, maka peraturan politik tersebut akan dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Berbeda halnya apabila partai politik melakukan pelanggaran terhadap larangan angka 3, maka partai politik tersebut akan langsung dikenai sanksi pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi. Alasan pembubaran partai politik juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pasal 68 ayat 2 UU Mahkamah Konstitusi menentukan alasan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu apabila partai politik memiliki ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan yang bertentangan dalam UUD NRI 1945. Ketentuan mengenai pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam PMK nomor 12 tahun 2008. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Lantas, siapakah yang menjadi wewenang untuk memutuskan pembubaran partai politik? Yang menjadi wewenang yaitu partai politik merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu berdasarkan ketentuan Undang-Undang 1945. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah membubarkan partai politik. Kewenangan ini dimuat dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan ulang dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai D Undang-Undang 24
tahun 2023. Pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang berarti tidak ada punya hukum lain atau putusan MK. Adapun mekanisme atau prosedur yang dari pembubaran partai politik di Indonesia adalah tidak memberikan kewenangan kepada setiap orang atau warga negara secara individu untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena pembubaran partai politik bukanlah hak konstitusional individu yang dirugikan. Apabila partai politik dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka ideologi negara. Namun dalam hal ini, negara yang memiliki potensi kerugian secara langsung. Oleh karena itu, negara baik Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak menyediakan sarana bagi setiap orang secara individu untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Karena permasalahan partai politik adalah kewenangan pemerintah dan ketentuan terkait pembubaran partai politik di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang NRI tahun 1945 atau Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Namun mekanisme pembubaran partai politik diatur dalam Peraturan MK nomor 12 tahun 2008 tentang prosedur pembuatan partai politik, yang pada prinsipnya MK ini dapat membubarkan partai politik sebagaimana ketentuan pasal 2 MK nomor 12 tahun 2008 ayat 1 menyatakan bahwa ideologi asas, tujuan, dan program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan ayat 2, kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh kasus di sini kami mengangkat tentang berdasarkan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, ada kebebasan partai politik sehingga siapa saja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar bebas mendirikan dan ikut serta dalam kegiatan parpol. Kendati demikian, pembubaran partai politik bukan dilakukan oleh para anggotanya. Karena hal ini bertentangan dengan konstitusi. Untuk menjamin adanya perlindungan terhadap prinsip kebebasan berserikat, maka perlu dibuat sebuah mekanisme untuk membubarkan suatu partai politik yang dilakukan berdasarkan prosedur peradilan konstitusi yang berwenang memutuskan benar atau tidaknya tanda-tanda yang dijadikan alasan tuntutan pembubaran partai politik adalah Mahkamah Konstitusi. Baik, terima kasih. Itu yang kami dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.